Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan eksperimen di mana kita akan memasukkan telur ke dalam air dengan kita isi garam. Nah, apakah yang akan terjadi? Nah, untuk membuktikan peristiwa tenggelam dan mengapungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Hukum Archimedes menyatakan sebagai berikut. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang akan besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar. Dengan berat fluida yang dipindahkan, besar gaya ke atas menurut hukum Archimedes ditulis dalam persamaan. Hukum ini juga bukan suatu hukum fundamental karena dapat diturunkan dari hukum Newton juga. Bila gaya Archimedes sama dengan gaya berat W, maka resultan gaya sama dengan 0 dan benda melayang. Bila FA sama dengan W, maka benda akan terdorong ke atas, akan melayang. Jika rapat massa fluida lebih kecil daripada rapat massa telur, maka agar telur berada dalam keadaan seimbang, volume zat cair yang dipindahkan harus lebih kecil daripada volume telur. Artinya, tidak seluruhnya benda terendam dalam cairan. Dengan perkataan lain, benda mengapung. Agar benda melayang, maka volume zat cair yang dipindahkan harus sama dengan volume telur dan rapat massa. Cairan sama dengan rapat massa benda. Jika rapat massa benda lebih besar daripada rapat massa fluida, maka benda akan mengalami gaya total ke bawah yang tidak sama dengan 0. Artinya, benda akan jatuh tenggelam berdasarkan hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair akan mengalami dua gaya, yaitu gaya gravitasi atau gaya berat, disingkat dengan W, dan gaya ke atas, disingkat dengan FA. Dari zat cair itu, alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah gelas, dan bahannya adalah telur, air, garam. Nah, selanjutnya kita akan melakukannya. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Gelas diberi air, jangan sampai penuh, agar pada saat memasukkan telur airnya tidak tumpah, dan dialasi dengan tisu agar tidak basah lantainya. Setelah itu, dalam gelas dimasukkan 1 sendok garam dan aduk perlahan sampai merata. Amati keadaan yang terjadi pada air tersebut. Nah, setelah air garam sudah tercampur, mari kita akan memasukkan telur ke dalam air. Lakukan seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur sesuai yang kita perlukan dan inginkan.
Pertama-tama telur dimasukkan dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam, kemudian amati yang terjadi. Nah, catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan dan buatlah tabel pengamatan untuk mempermudah untuk memahaminya. Setelah selesai praktikum, bersihkan dan rapikan alat dan bahan sisa praktikum tersebut. Analisa data, kita akan melakukan tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami tenggelam. Akan tenggelam jika berat benda W lebih besar dari gaya ke atas atau FA. W sama dengan FA, PB F, VB G, PF VF G. PB sama dengan PF. Pada saat telur dimasukkan dalam air tak berisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam karena massa. Jika telur lebih besar daripada massa jenis air, kemudian air akan diberi garam 1-2 sendok dan diaduk secara berlahan-lahan. Telur masih juga tenggelam karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. Ya, telur terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda W lebih kecil dari gaya ke atas atau FA. W sama dengan FA. PB FB G sama dengan PF F VF G. PB sama dengan PF. Pada saat air diberi 3-4 sendok garam dan diaduk secara berlahan-lahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang akan diberikan, maka semakin besar pula massa jenis cairnya atau air. Nah, kesimpulan. Benda tenggelam karena massa jenis telur atau massa jenis air. Benda melayang karena massa jenis telur atau sama dengan massa jenis air. Benda terapung karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Garam berfungsi untuk membesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Nah, pada saat mengaduk air yang dicampur dengan garam, sebaiknya aduk secara berlahan agar telurnya tidak pecah. Pada saat pemberian garam harus berhati-hati agar mendapatkan keadaan tenggelam, melayang, dan terapung. Gunakanlah gelas yang berwarna bening agar mudah untuk mengamati percobaan yang dilakukan.